Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang cara melakukan review dokumen ya. Nah, review dokumen ini biasanya kita gunakan untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen atau memberikan, misalkan kita pengen merevisi atau memberikan tugas kepada kawan kita atau mereview sebuah artikel, kita lakukan menambahkan misalkan komen ya, harus apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus tidak diperbaiki ya, dan lain sebagainya. Kita bisa buat di sini ya, di bagian review dokumen ya. Oke, pertama-tama kita lakukan dulu ya. Yang pertama itu adalah komentar ya. Bagaimana cara memberikan komentar ya. Oke, kita lihat dulu pada Microsoft Word 2019 ya. Nah, misalkan saya punya sebuah dokumen ya ini. Nah, mungkin saya pengen memberikan komentar pada kalimat ini. Maaf, misalkan saya pengen berikan komentar pada kalimat ini misalkan. Nah, bagaimana caranya memberikan komentar pada Microsoft Word 2019 ya. Nah, kita klik tab Insert. Kita klik tab Komen ya. Nah, ini. Nah, mudah saja, tinggal kita buat di sini. Nah, misalkan kita beri komentarnya ini. Udah? Udah bukan? Cara menambahkan komentar ya. Nih. Tuh. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, misalkan saya pengen memberikan komentar pada kalimat ini ya. Gimana caranya? Oke, di bagian review dia ya. Jadi nggak sama ya antara Word 2019 dan Word 2010. Perbedaan letaknya ya di bagian review ya. Di 2019 itu ada dari shortcutnya ya. Bagian insert comment. Nah, di sini ada juga nggak? Ada ya. Jadi perbedaan di shortcutnya saja. Oke, di tab review ya, kita klik comment ya. Nah, ini berikan komennya apa misalnya? Misalnya ini ya. Nah, seperti itu, mudah saja ya di Microsoft Word 2010. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Ya, coba misalkan saya berikan komen di kalimat ini ya. Klik tab review ya, beri new comment ya, sama ya, 2010 dan 2007 ya. Berikan komentar. Ya, nah itu dia. Oke, nah selanjutnya apa lagi yang kita akan lakukan? Nah, kita pengen sembunyi nih komentar ataupun menampilkan. Gimana caranya ya? Nah, kita tinggal pergi ke tab review, lihat di bagian show markup. Nah, ini di sini ada centangannya ya. Hilangin komen, tuh disembunyikan ya. Nggak nampak komennya, apa benar ada komen gitu ya. Nah, oke, misalkan kita dikasih dokumen sama kawan ya. Udah saya kirim tuh, udah saya berikan komen pada dokumennya, coba dicek. Nah, misalnya ini dokumennya ya. Nah, ini jadi dia pas kita buka ya otomatis ada komennya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Tab review, show markup, hilangin komen ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di 2007 ya, 2019 ya. Nah, itu sama saja ya. Tidak ada bedanya ya. Cara menampilkan komen dan menghilangkan komen. Oke, selanjutnya adalah menggunakan panel review ya. Bagaimana cara menampilkannya ya?
Nah, kita lihat dulu di Microsoft Word 2019 ya, ketik tab preview. Dan sini ada bagian review pane ya. Ya tinggal kita klik saja review pane deh ya. Nah, ini muncul di sini ya. Nah, jadi muncul ya. Jadi semacam navigation pane lah ya. Oke, nanti kalau banyak komentarnya di sini muncul banyak ya. Nanti jadi tinggal kita klik-klik saja otomatis dia ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Nah, sama saja ya, kita klik tab review pane ya, muncul dia ya. Nih, kalau kita klik show markup, muncul komennya ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Sama, tinggal klik review pane ya. Kita klik show markup, tadi kan kita hilangin ya. Tuh muncul ya di sini. Ya, jadi tidak ada bedanya ya. Nah, selanjutnya apa? Menggunakan fitur revision inline ya. Nah, kita lihat dulu di Microsoft Word 2007 ya. Apa maksudnya show revision ya? Show revision inline ya, kita klik show markup ya. Di sini ada review. Ya, di 2007 kita klik balloon ya, ini dia. Show a revision inline ya. Tuh lihat di sini ya. Ini ada nampak bloknya ya. Jadi dia tidak muncul di sini ya, jadi langsung dimerahkan saja seperti ini ya. Tinggal didekatkan. Itu maksud fitur revision inline. Jadi langsung muncul di sini, nggak perlu pakai balon tadi itu ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Kita lihat di sini ya, kemudian sini balloon show revision inline ya. Jadi sama ya. Dia tidak ada bedanya. Cuman beda peletakannya saja ya. Di Microsoft Word 2007 itu ada shortcutnya ya. 2010 kita mesti klik show markup. Balloon kemudian klik ini ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya? Kita klik ini dulu ya, kemudian pilih show markup. Nah, balloon, nah ini tadi show revision inline ya, sama saja ya. Jadi Microsoft Word 2010 dan 2019 itu sama modelnya ya. Misalkan dokumen kita ini dikomen oleh banyak orang misalnya gitu ya. Tentu dokumen kita ini harus beberapa kali save as gitu ya. Jadi baru nampak penggunaan fiturnya ya gitu ya. Karena pengenalan di Microsoft Word itu ada nama usernya ya. Jadi kalau dokumen kita ini dikasih 3 orang ya, 3 orang menggunakan Microsoft Word yang berbeda, maka nampak nanti ya. Ini semacam ini ya, all review ini. Ini karena hanya saya saja ya, satu saja yang nampak sama dia ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau dokumennya digunakan oleh banyak orang ya, maka dia akan muncul reviewnya nanti. Nanti kita akan demokan ya. Oke, selanjutnya adalah ini udah tadi ya, pindah antar komentar. Nah, kalau banyak komentar ya, nanti kita akan bisa pindahkan nih. Tinggal klik ini ya, next reviews. Ini karena cuma satu nggak nampak ya, udah kita coba tambahkan ya. Misalkan kita tambahkan komentar di sini ya. Klik kanan juga bisa new comment ya. Nah, ini. Misalnya kita di komen ini, kita tinggal next ya. Tuh dia langsung pindah ke sini, previews. Tuh langsung pindah ke sini ya.
Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Ya sama saja ya. Misalnya kita berikan komentar di sini ya, klik kanan. Nggak ada shortcutnya. Oh, nggak ada shortcutnya ya. Terpaksa kita klik di tab review new comment sama di Microsoft Word 2019 ya. Nah, berikan komennya di sini ya. Karena kita menggunakan review pen ya. Nah, berikan komentarnya apa misalkan gitu ya. Nah, kemudian perpindahan antar komennya bagaimana ya? Klik tab review nih, ini ada nih ya. Ini perpindahan antar komennya, tinggal klik previews. Lompat ya, next ya, itu dia lompat. Nah, jadi seperti itu di Microsoft Word 2010. Bagaimana di Microsoft Word 2007 ya, misalkan kita berikan komentar di sini misalkan ya. Klik kanan, adakah komen? Tidak ada ya. Terpaksa kita klik tab review, new comment. Nah, karena aktif review pen-nya, kita terpaksa rubahnya di sini ya. Berikan komentarnya di sini. Nah, kita lihat perpindahan komen, tinggal diklik ini saja ya. Tuh, pindah deh ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi perpindahan komen antara Microsoft Word 2007, 2010, dan 2019 itu sama ya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana merubah komentar. Ya kalau merubah komentar ya nggak susah ya, tinggal cari komentarnya ya, tinggal klik aja di sini. Ya mudah saja, tinggal dicari saja ya. Mana yang mau dikomen? Oh ini kok tanda tanya aja misalkan. Nah, ditambahin komentarnya. Maksudnya, nah gitu ya. Jadi tidak payah untuk merubah komentar. Di 2010 juga, maaf, maksud saya 2019 juga sama ya. Tinggal diklik komentarnya. Nah, jadi seperti itu aja ya. Ya, tidak ada perbedaan ya. Caranya sama, merubah komentar di Microsoft Word 2007, 2010, dan 2019. Nah, kemudian bagaimana membalas komentar atau menjawab komentar. Nah, caranya bagaimana? Ya, sama dengan cara menambahkan komentar gitu ya. Nah, tapi perlu diingat ya, kalau menambahkan komentar ini usahakan dokumen ini udah sama orang lain yang memberikan komentar ya. Jadi kita tinggal mereply dari komentar yang dia berikan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, karena ini cuman saya saja ya, jadi caranya ya saya tunjukkan saja ya. Jadi tinggal di blok aja. Misalkan ini orang lain yang berikan komentar ya. Nah, kita tinggal tambahkan nih komentarnya. Ya di tempat yang sama. Nah, jadi seperti itu saja. Nah, karena ini sama semua ya, karena dalam satu dokumen saya mengedit ya, jadi sama semua. Tapi kalau udah berbeda, dokumen kita udah di-save oleh orang lain, kemudian diberikan ke kita, nanti kan muncul di sini ya, nama yang berbeda. Tadi kan udah bisa kita lihat ya. Ini cara menampilkannya. Nah, caranya sama ya dengan Microsoft Word 2010 seperti itu juga ya. Misalnya ini komentar dari orang itu, tinggal kita komen baru, kita jawab komentarnya apa. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak payah ya. Nah, di 2007 ya sama juga ya, tidak ada perbedaan ya. Tinggal kita blok ya, ini anggap dokumen dari mereka ya. Yang telah mereview dokumen kita ya, tinggal kita blok. Komentar yang mau kita jawab ya kita berikan komentar ya, kemudian jawabannya apa. Nah, gitu aja sih ya, tidak
susah untuk merespon komentar. Pastikan dokumen ini sudah direview oleh orang lain yang bersangkutan agar kita bisa merespon komentarnya. Nah, terakhir adalah bagaimana cara menghapus komentar. Nah, kalau menghapus komentar ya tinggal kita blok komentar yang mau dihapus, ya tinggal kita pilih delete. Tuh, hilang. Karena di sini ada 2, klik lagi delete. Nah, seperti itu. Itu caranya di Microsoft Word 2007. Di 2010 bagaimana? Ya sama saja, tinggal di blok, delete ya, karena 2 kali. 2019 bagaimana? Ya sama juga ya, tinggal di blok ini ya. Blok komentarnya ya, jangan sampai salah blok, kalau nggak muncul ini contohnya. Kalau kita blok semua nggak muncul dia ya. Tuh. Kecuali kita delete all document in this document, jangan ya. Kita pengen delete spesifik saja nih. Nah, tinggal delete saja. Delete sekali lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah membuat aktivitas perubahan dokumen ya, atau fitur track change ya. Nah, seperti apa fitur track change itu? Nah, sebelumnya saya pengen menjelaskan dulu ya. Bagaimana tampilan ketika kita melihat dokumen ini telah diberikan oleh 2 orang reviewer ya, atau memberikan 2 orang komentar ya. Mari kita lihat ya. Klik tab review ya. Nah, kita lihat di review pen ini ya. Nah, coba lihat di review pen ini ada 2 ya usernya. Ada ini user ini, kemudian user ini. Jadi ada 2 ya. Nah, jadi kita tinggal lihat saja ya. Nih. Nah, coba lihat warnanya ada 2 ya, biru sama merah ya. Nah, jadi kalau kita lihat di show markup specific people ini ada 2 dia ya. Itu penjelasannya ya. Jadi dokumen ini pastikan dulu dikirim ke teman kita untuk diberikan komentar, kemudian teman kita itu balikan ke kita, kemudian kasih ke kawan yang lain, kemudian kasih ke kawan yang lain, kemudian suruh berikan komentar dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dokumen ini telah diberikan komentar ya. Nah, jadi seperti itu cara melihatnya. Oke, kita lanjutkan ya. Membuat aktivitas perubahan dokumen. Nah, seperti apa caranya ya? Kita tinggal klik icon tracking ya. Nah, yang mana itu? Ini ya, di tab review, kemudian lihat di tracking ya. Tinggal kita klik saja ini. Ya, di sini ada tracking ya. Nah, jadi kalau kita klik tracking ini, jadi apapun yang kita ketik di sini dia bakalan catat semuanya ya. Ya, nih tuh lihat di sebelah kiri ini ya, ada yang dilakukan perubahan ya. Nah, ini track change ya. Nah, jadi seperti itu track change ya. Apapun yang kita tambahkan, dia akan catat semuanya ya. Ya, jadi seperti itu track change ya. Nah, kalau sudah lock trackingnya ya, kalau mau dikunci boleh seperti ini ya. Jadi tidak ada yang bisa mengubah ya. Misalkan kita kunci. Ya, jadi tracknya dikunci. Jadi tidak bisa diganggu-ganggu ya. Tuh lihat. Ini tidak ada istilahnya tuh tracking yang tadi ya, khusus user yang tadi ya. Dia akan mengunci itu saja ya. Nah, itu penggunaan track change ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Ya sama saja ya, kita tinggal aktifkan track change-nya ya, tinggal kita ubah di sini ya, apa yang mau diubah.
Dia akan membuat tracknya ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007? Jadi di 2010 udah kita ubah ya. Nah, kita tinggal nyalain track change-nya ya. Dia akan mulai mencatat perubahan. Cara penggunaan track change ya seperti itu ya. Di Microsoft Word 2019, 2010 dan 2007 ya. Nah, oke, selanjutnya adalah membandingkan dua dokumen ya. Nah, untuk membandingkannya bagaimana ya? Kita tinggal klik review. Ada pilihan compare ya. Nih. Kita pilih compare. Ya dulu ya dokumennya itu ya, kalau mau cari tempatnya di sini tinggal dipilih di mana misalkan mau kita bandingkan. Misalkan di dokumen pertama. Kemudian dokumen yang udah diperbaiki. Nah, jadi ini gunanya ya. Jadi kalau untuk membandingkan dokumen ini, misalkan kita suruh orang tolong perbaiki dokumen ini ya. Nah, nanti dia kirim ke kita nih, apa benar dia memperbaiki. Nah, ceknya di sini ya. Nah, kemudian kita klik OK ya. Nah, di sini akan nampak ya, nih. Jadi yang merah-merah ini yang berbeda ya. Ya, ini dia. Jadi ini yang berbeda. Tuh, lihat ada perbedaan ya, ada yang ditambahkan. Coba yang merah ini yang ditambahinnya ya. Nah, tuh baru dia sama ya. Jadi yang diperbaiki itu ini dia ya, yang merah revise tadi itu ini dia. Nah, jadi mudah saja ya penggunaannya di Microsoft Word 2007. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Mari kita lihat ya. Ya, ini kita coba di Microsoft Word 2010 ya. Caranya bagaimana? Klik review, kemudian klik compare ya. Nah, ini kita cari dokumennya. Misalkan dokumen ini ya, kita bandingkan dengan ini misalnya. Nah, coba lihat ini ada track change-nya. Nah, dia jadi nggak sama ya. Jadi kalau dia penggunaan track change itu nggak sama dengan compare ya. Kalau track change itu untuk mengecek perubahan ya. Kalau compare itu nggak sama ya. Nah, jadi dia kalau di track change ya juga nampak juga semuanya ya. Apa yang diubah, apa yang tidak ya. Ini dia. Ini dilakukan penambahan di dokumen yang kedua ya. Jadi seperti itu. Ini kalau melihat track change di sini ya. Nampak semuanya. Ya, apa perubahannya ya. Ini nampak semuanya ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya? Nah, kita lihat di tab review, kemudian kita klik compare ya. Nah, misalkan ini ya. Kita cari dulu dokumennya. Misalkan dokumennya misalnya ini dokumen aslinya ya, kemudian dokumen revisinya ini ya kita oke kan ya. Nah, ini kenapa tadi dia tidak bisa dibandingkan, karena dia kasih password ya. Nah, jadi untuk membukanya kita mesti masukin password dulu. Jadi untuk membukanya mesti di masukin password dulu. Nah, itu ya. Nah, coba kita save lagi ya. Ya, nah kemudian kita ulangi lagi. Jadi kalau dia track change-nya dikunci, buka passwordnya dulu. Kita coba lagi. Cari dokumennya. Ini dokumen asli ya. Dokumen revisi. Nah, coba lihat nih, kita klik yes ya. Nah, jadi kalau
compare itu sebenarnya untuk melihat dokumen yang udah direvisi sama dia ya, ada nggak perubahannya. Tapi kalau udah pakai track change ya itu akan nampak juga ya, karena dia track change itu di sini ya. Nah ini yang diperbaiki oleh kawan kita misalnya ya, nih apa yang ditambahinnya ya, semuanya nampak di sini yang direvisi. Nah jadi seperti itu. Nah jadi fungsi track change seperti itu, dan fungsi untuk membandingkan dua dokumen seperti itu. Nah jadi caranya sama antara Microsoft Word 2007, 2010, dan 2019 itu sama ya, untuk cara membandingkan dokumen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.